Apa yang Anda bayangkan jika dari mulut keluar peniti atau paku? Orang itu bisa dipastikan kena santet. Kasus semacam ini banyak terjadi di masyarakat. Meskipun sebuah tindak kejahatan, para pelaku santet sulit terjamah oleh hukum karena fenomena gaib sulit dibuktikan di pengadilan. Gangguan jin banyak ragamnya. Santet, pelet, susuk, dan ilmu kanuragan sesungguhnya tipu daya setan untuk menjerat manusia menjadi penghamba kesesatan. Bangsa jin pun merasuki anak-anak indigo hingga mereka mampu menerawang dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mereka kerap mengganggu kita dengan mimpi buruk dan bisikan hati yang tercela. Mereka sering bermain-main dengan rasa galau, putus asa, dan kesedihan berlebihan. Tak ada waktu istirahat bagi setan. Ketika setan menyerang manusia 24 jam, maka sebanyak itu pula kita harus waspada. Maka waspadalah. Sayangnya, kita seringkali mengundang setan dan menjadikan mereka sebagai teman. Padahal tanpa diundang pun, setan pasti menghampiri kita. Saat kita mendapat musibah, banjir, kesulitan ujian hidup, atau keluarga, kita lebih percaya dengan omongan paranormal. Saat kita sakit, kita lebih senang berobat dengan bantuan jin dengan dalih pengobatan alternatif. Saat diguna-guna, kita lebih memilih untuk mendatangi dukun. Semuanya itu merupakan tipu daya setan. Seluruh ritual dan mantra-mantra sengaja diajarkan untuk menyembah dan bergantung pada selain Allah. Maka lakukanlah ruqyah. Karena sejatinya, ruqyah mampu mengeluarkan jin yang bersarang di dalam tubuh manusia yang datang lewat sihir yang dikirim ke kita, atau kita sendiri yang mengundangnya tanpa sengaja. Ruqyah juga mampu mengeluarkan penyakit, dan ruqyah juga mampu menghapus amalan ilmu-ilmu batil. Sesungguhnya, Rasulullah SAW telah memberi tuntunan bagaimana caranya untuk ruqyah. Beliau mencontohkan kepada para sahabat, dan sahabat mencontohkannya pada tabi'in dan terus berlanjut sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Jalla Jalaluh melindungi kita dari semua kejahatan makhluknya. Amin. Allahumma amin. Masih ingat dengan kisah Aladin dan lampu ajaibnya? Setiap kali Aladin mengusap lampu ajaibnya, keluarlah jin yang siap mengabulkan setiap permintaan Aladin. Sejak memiliki lampu ajaib, kehidupan Aladin berubah. Jalan dunia menghampar baginya. Istana, wanita, dan kehormatan mudah diraihnya. Sadarkah Anda, kitalah Aladin itu. Dongeng persahabatan manusia dengan jin begitu disukai oleh anak-anak. Dalam kehidupan nyata, persahabatan jin dan manusia memang tidak sedramatis dongeng Aladin. Tak sedikit di antara kita meminta bantuan jin agar dagangannya laris, menambah pesona diri dengan pelet atau susuk, bahkan untuk menambah kewibawaan dan minta kesaktian. Bolehkah kita meminta bantuan jin? Tak ada petunjuk yang harus kita ikuti kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah sejatinya Islam. Rasulullah pernah mengislamkan sekelompok bangsa jin seperti diabadikan dalam surat Jin. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan Tuhan kami. Al-Quran, Surah Al-Jin, ayat 1 hingga 2. Menurut para ulama, ayat ini termasuk kategori Makkiyah. Artinya ayat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Peristiwa Islamnya bangsa jin terjadi pada tahun ke-11 setelah kenabian. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa sekelompok jin itu berasal dari Nasibin, berjumlah 9 jin. Riwayat lain menyebutkan 7 jin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah juga pernah diminta oleh bangsa jin untuk mengajarkan Islam. Meskipun bangsa jin sudah bersyahadat, tak ada satu pun riwayat yang menceritakan perjuangan dakwah Rasulullah dibantu oleh bangsa jin. Dalam perang Badar, seperti dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan para malaikat untuk membantu Nabi dan kaum muslimin, bukan bangsa jin. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita terhadap tipu daya jin. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang telah datang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 128. Inilah peringatan keras bagi manusia yang sedang bekerja sama dengan bangsa jin. Dengan dalih apapun, sekalipun itu pengobatan, maka bersabarlah kita dalam kemandirian manusia tanpa bantuan jin. Bayangkan ketika ada manusia yang dengan jumawa berkata mampu mengerahkan pasukan jin karena aku memiliki karamah dari Allah. Atau dengan bangga berkata mampu menyatit orang, mensihir manusia. Maka di manakah tempatnya di akhirat kelak? Allah berkata lewat surat Al-An'am, nerakalah tempatmu selamanya. Karena sejatinya Allah menciptakan manusia dan jin bukan untuk bekerja sama di dunia, namun untuk bersujud pada Allah. Manusia punya tugasnya sendiri, bangsa jin pun demikian. Jin dan manusia jelas berbeda, maka hormatilah perbedaan itu. Bersabarlah dalam kemandirian manusia. Kita bukanlah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dianugerahi mukjizat mampu menundukkan bangsa jin. Bantuan yang diberikan bangsa jin selalu bersyarat. Hati-hatilah dengan berbagai tipu dayanya. Meskipun mereka mengaku sebagai jin muslim, kita tidak bisa mengetahui kebenarannya. Dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Sulaiman. Dia Sulaiman berkata, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Al-Quran Surah Sad ayat 35. Allah Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Sulaiman dengan memberi kerajaan, kekuasaan, dan kemampuan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang setelahnya. Jadi berhati-hatilah terhadap orang yang mengaku memiliki khadam atau pembantu setia dari kalangan bangsa jin. Sekalipun ia mengaku ulama, ustaz, atau berkedudukan tinggi sebagai presiden. Karena sekali lagi Allah bersabda dalam surat Al-An'am, bagi mereka manusia dan jin yang bekerja sama di dunia, nerakalah tempatmu selamanya. Membaca mantra atau jampi-jampi merupakan salah satu metode pengobatan yang sangat tua di muka bumi ini. Metode ini disebut juga dengan istilah ruqyah. Pengobatan ruqyah sudah ada sejak zaman sebelum Islam turun. Artinya, ruqyah bukan milik agama Islam. Pada masa jahiliyah, metode ini sudah lama dikenal untuk mengobati berbagai penyakit seperti tersengat binatang berbisa dan terkena sihir.
Ruqyah pada masa itu penuh dengan kesirikan karena menyekutukan Allah Ta'ala dengan meminta bantuan dan bergantung pada jin. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah, berbagai praktek kesirikan diberantas, termasuk pengobatan ruqyah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menegaskan, sesungguhnya segala ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Sejak itulah Rasulullah mengganti mantra-mantra syirik dengan bacaan Al-Quran, sebagaimana beliau pernah diruqyah oleh malaikat untuk menghalau serangan sihir. Maka turunlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah membacakan isti'azah, perlindungan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain, seraya bersabda, sesungguhnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam telah membacakannya juga untuk kedua anaknya Ismail dan Ishak alaihissalam, yaitu, aku mohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan syaitan dan binatang berbisa serta mata yang jahat membahayakan. Hadis riwayat Bukhari. Ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Ruqyah syar'iyyah merupakan sunnah Nabi, dan siapa yang mempraktekannya mendapat pahala. Sebagaimana pahala orang yang membaca Al-Quran, satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ruqyah adalah bagian dari zikir dan doa. Dengan zikir, hati akan merasa tenang. Ketenangan hati sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit atau orang yang sedang mengalami musibah. Ruqyah syar'iyyah merupakan sarana pengobatan yang bebas dari unsur syirik karena sepenuhnya memohon bantuan dan pertolongan Allah semata. Ruqyah syar'iyyah merupakan benteng yang sangat kokoh untuk menghalau berbagai gangguan setan. Ruqyah syar'iyyah sangat berbeda dengan jampi-jampi yang dibacakan dukun. Dalam ruqyah syar'iyyah tidak ada ritual dengan dupa, seperangkat bunga, dan sajen, memotong kambing untuk sembuhan, atau syarat pembayaran tertentu. Peruqyah syar'i tidak menjual ayat-ayat suci dengan Rp1 pun. Semua ayat dalam Al-Quran adalah obat, namun ada beberapa ayat yang biasa dibacakan sebagai bacaan ruqyah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Boleh dicatat ini, surat yang sering kali dipakai untuk meruqyah antara lain surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Kafirun, dan ayat kursi. Untuk ruqyah panjang bisa menggunakan surat Al-Baqarah. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang membaca ayat Al-Kursi setelah sholat wajib, maka ia dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah setiap malam, maka cukuplah baginya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah juga mengajarkan, jika kita berada di sebuah tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tidak ada yang mengganggunya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, pengobatan cara Nabi tidak diragukan kemampuan menyembuhkannya karena datang dari wahyu. Sementara Ibnul Qayyim dalam kitab As-Sahihul Burhan mengatakan bahwa Al-Quran adalah tempat kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit hati dan semua penyakit dunia.
Jika Allah menyembuhkan Anda dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkan Anda dengan yang lainnya. Bisa jadi, jika Anda mempunyai penyakit berat dan sudah berobat jauh hingga ke Singapura, maka cobalah ruqyah. Maka jika Allah tidak menyembuhkan dengan ayat suci, maka tidak juga dengan pengobatan lainnya. Untuk menghindari dan membentengi diri dari gangguan jin, kita harus memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran secara rutin setiap hari, kemudian meningkatkan berbagai ibadah dan amal soleh. Inilah benteng yang sesungguhnya yang sulit ditembus oleh setan. Bangsa jin berwujud udara, sedangkan manusia memiliki pori-pori. Karena itu, jin bisa masuk dari bagian mana saja dalam jasad manusia. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud nyala api adalah ujung gejolak api yang merupakan udara panas yang keluar dari api. Jika jin masuk ke dalam jasad manusia, dia langsung menuju otak. Dan melalui otak, dia bisa mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Jika diteliti orang penderita kesurupan, maka akan terdeteksi gelombang yang sangat halus dan aneh yang bersemayam di otak. Banyak faktor yang mendorong jin merasuki manusia. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, antara lain karena syahwat, hawa nafsu, dan mabuk cinta. Ada kalanya jin bersemayam di tubuh manusia karena jatuh cinta, bahkan sering mengganggu manusia agar tidak menikah. Ada juga orang yang kerasukan karena telah mengganggu tempat berkumpulnya bangsa jin. Orang yang gampang marah, penakut, sering melamun, dan banyak bernafsu syahwat, mudah sekali dirasuki jin. Untuk mengetahui gangguan jin, bisa dideteksi pada saat tidur. Orang yang susah tidur malam, sering dihinggapi cemas berlebihan, sering mimpi buruk, seperti dikejar-kejar setan atau melihat binatang. Lalu pada saat tidur, gigi geram sering beradu, sering berteriak, tertawa, menangis atau merintih pada saat tidur. Inilah antara lain gejala-gejala orang yang mengalami gangguan jin. Gangguan jin di dalam tubuh manusia bisa dirasakan seperti penyakit organik lainnya. Misalnya, orang yang sering pusing, bukan disebabkan penyakit lain. Orang sering linglung pikirannya, lesu dan malas, atau merasakan sakit di salah satu anggota badan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Selain di otak, jin biasanya menetap di aliran darah besar. Oleh karena itu, dalam praktek ruqyah, beberapa titik aliran darah di kepala dan badan biasanya dipijit-pijit, ditekan, atau ditepuk-tepuk sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya akan mengakibatkan reaksi kesakitan, mual, dan muntah-muntah. Alhamdulillah, komunitas pecinta ruqyah syar'iyah kini mulai banyak bermunculan. Selain meruqyah, mereka juga menggelar berbagai pelatihan di masjid-masjid. Banyak umat Islam yang terbantu untuk mengenali berbagai gangguan jin yang dialaminya. Praktek ruqyah sesungguhnya mudah sekali, bisa dilakukan oleh diri sendiri. Ayat-ayat suci Al-Quran untuk ruqyah kebanyakan sudah dihafal. Tapi yang terpenting, kuatkan niat dan keyakinan. Allah Ta'ala pasti menolong kita untuk melawan dan mengusir jin. Ruqyah syariah, ruqyah adalah doa. Syariah artinya sesuai dengan syariat Islam. Adalah salah satu bentuk pengobatan ilahiyah. Jadi seseorang bisa melakukan ini dimanapun, kapanpun dia merasa membutuhkannya. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Jadi ruqyah itu boleh. Silahkan, bahkan ini sunnah. Silahkan seseorang meruqyah selama tidak ada kesyirikan dalam tata cara ruqyahnya, dalam doanya, dalam tata caranya, dalam keyakinannya, akidahnya. Selama tidak ada kesyirikan, boleh meruqyah. Salah satu bentuk ruqyah yang sangat sederhana yang Rasulullah contohkan adalah ketika beliau mau tidur. Rasulullah merapatkan kedua telapak tangannya dan meniupkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuhnya untuk agar Allah menjaganya. Caranya seperti ini. Jadi rapatkan kedua telapak tangan, kemudian baca ta'awuz, baca bismillah,
Bisa ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tiupkan ke telapak tangan. Setelah itu usapkan ke seluruh tubuh yang mampu diraih. Semuanya ya, yang mampu diraih. Dan Rasulullah melakukan ini sebanyak 3 kali sebelum tidurnya. Allah Ta'ala memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari setan berbentuk jin dan manusia. Karena setan memiliki tabiat yang jahat, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali yang telah menciptakannya. Maka mohon perlindunganlah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan terapi untuk mengusir dan menjaga dari gangguan jin. Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Bacalah ayat kursi saat hendak tidur sebagaimana sabda Nabi. Jika engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Betapa hebatnya setan menebarkan perangkap-perangkapnya, tapi kita harus tetap yakin sesungguhnya tipu daya setan itu lemah jika mengetahui rahasianya. Setan tidak mampu membuka pintu yang dikunci dengan nama Allah. Setan tidak dapat makan bersama manusia yang mengucapkan Bismillah. Begitu pula, setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun kelicikan setan akan memperdaya jika kita lengah, karena setan sudah berjanji selalu menggoda manusia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian, aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Ada 4 penjuru yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika iblis berkata saya akan mendatangi mereka dari muka, maknanya iblis akan membuat manusia ragu akan permasalahan akhirat. Dan dari belakang mereka, membuat mereka cinta kepada dunia. Dari kanan, urusan-urusan agama akan dibuat tidak jelas. Dan dari kiri mereka, manusia akan dibuat tertarik dan senang terhadap kemaksiatan. Iblis tidak mendatangi kita dari atas, karena rahmat Allah turun kepada manusia dari atas. Pemirsa Khazanah, sudahkah kita mengenal berbagai tipu daya setan untuk menjerat kita? Sudahkah kita memiliki bekal untuk berjihad melawan setan? Tidak ada benteng yang paling kokoh kecuali tauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana.